Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan kembali membaca kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Sekarang kita akan memasuki yang kedua dari dosa lisan. Kalau yang pertama bohong. Nah, sekarang kita memasuki yang kedua. Sebelum kita memasuki, kembali saya ingatkan bahwasannya kajian ini mengikutinya penting ya, karena satu, saya terjemahkan per kata sehingga itu menambah mufradat. Kedua, membahas dari sisi nahwunya, dan yang ketiga tentu yang tak kalah penting adalah isi kandungan kitabnya sendiri, dikarenakan ini ditulis oleh seorang ulama terkenal ya, yaitu Imam Al-Ghazali. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid daraini amin. As-tsani adalah mubtada. Nah, di sini pakai wazan isim fa'il. Kenapa? Karena dia urutan. Jadi adat litartib, bilangan untuk urutan. Beda dua dengan yang kedua. Kalau ini terjemahannya yang kedua, dia bermakna urutan. Apa urutan yang kedua dari kesalahan lisan? Yaitu al-khulfu mubtada, terjemahannya adalah ingkar fil wad'i, pada janji. Nah, inilah kesalahan lisan yang kedua, yaitu ingkar janji. Kita baca, fa iyyaka, maka jauhilah olehmu, anta'ida, kau berjanji. Nah, di sini nanti ya, ini an tambah fi'il ta'ida adalah fi mahalli nasbin menjadi maf'ulun bih. Bi syai'in, dengan sesuatu, illa, kecuali, watafi bihi, kau tepati dengannya. Si janji itu tadi kau tepati. Nah, di sini penting kali ya, meskipun hal-hal kecil. Contohnya berjanji dengan anak kecil. Nanti kalau ayah pulang, nanti kalau abang pulang, nanti kalau kakak pulang, kakak belikan es krim misalnya begitu. Ternyata nggak dibelikan. Nah, itu jangan. Itu sudah termasuk janji. Apalagi janji hal-hal yang besar. Misalnya janji tentang utang. Tentang utang ini sangat penting. Termasuk dia bisa menghalangi masuk surga bahkan orang yang syahid sekalipun. Nah, mau masuk surga tanpa hisab, nanti ada utangmu. Kira-kira seperti itu. Dan janji-janji yang lain, bahkan termasuk untuk pejabat, janji kampanye. Jangan, kalau nggak bisa dipenuhi, jangan. Tetapi illa watafi bihi, kecuali kau bisa menepati janjimu itu, baru boleh berjanji. Nah, di sini janji yang nggak ditepati ya, bukan janji yang niatnya dari awal memang nggak ditepati. Ini lebih parah lagi, ini namanya malah bohong. Jika saya begini maka saya akan begitu. Nah, gitu. Tapi dalam hatinya memang udah bohong dari awal. Lebih parah lagi. Sedangkan di sini Imam Al-Ghazali ini berbicara tentang janji yang kira-kira susah ditepati, sehingga khawatir menjadi benar-benar nggak ditepati karena susahnya, bukan yang dari awal diniatkan untuk tidak ditepati. Sebab kalau yang seperti itu lebih parah. Apakah pejabat kita seperti itu? Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Tentu saja kita tidak boleh berprasangka buruk untuk mengatakan, dari awal sudah niat bohong. Nah, tidak boleh seperti itu. Harus berprasangka baik. Kita sebagai muslim yang baik, kita mesti berprasangka baik. Ini untuk orang yang berjanji kepada kita. Nah, adapun untuk kita sendiri, inilah sebenarnya kajiannya, yaitu apa? Jangan sembarangan berjanji. Nah, begitu. Selanjutnya, tapi yan bagi, seyogyanya, an yakuna, bahwa ada, ihsanuka, kebaikanmu, linnasi, bagi manusia. Fi'lan adalah khobar yakuna, terjemahannya adalah dilakukan. Nah, ingat ya, pelajaran nahwu di les online level dasar pun sudah saya ajarkan tentang isim kana.
di mana tidak hanya kananya tetapi juga tasrifnya, yaitu diantaranya fi'il mudhari. Nah, ini ada yakuna. Yakuna ini ada isim yakunanya, ada khobar yakunanya. Mana isimnya? Ini tadi ihsanu. Ini isim yakuna. Kemudian fi'lan khobar yakuna. Selanjutnya nanti jumlah dari an yakuna ihsanuka linnasi fi'lan, jumlah itu semuanya itu adalah fi mahali raf'in, menjadi fa'il. Fa'il dari mana? Dari yanbaghi. Selanjutnya bacaannya bila qaulin, bukan ucapan, maksudnya ucapan saja. Nah, di sini Imam Al-Ghazali mengatakan seyogyanya atau seharusnya bahwa kebaikan kita untuk manusia itu dilakukan. Bukan hanya ucapan, bukan hanya janji seperti yang di atas tadi. Jadi kesimpulannya seperti ini. 1. Jangan mengumbar janji. 2. Kalau berjanji, maka berjanjilah pada sesuatu yang bisa ditepati. 3. Kalau nggak bisa ditepati, jangan berjanji. Kenapa begitu? 1, 2, 3 tadi dikarenakan kebaikan kita untuk manusia itu adalah dengan dilakukan, bukan dengan ngomong doang. Nah, seperti itulah kira-kira inti dari bacaan kita hari ini. Nah, baik, sekian dulu. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada video berikutnya. Sekian, wallahu a'lam.